Hai semua, welcome back to Physics Easy. Di video kali ini aku akan menjelaskan materi fisika kelas 10 yaitu hukum Newton tentang gerak. So, keep it on watching. Ketika kita mendorong meja yang besar, anggap masanya 20 kg, maka kita memerlukan gaya yang relatif besar, anggap 20 Newton. Dan sebaliknya, ketika kita mendorong meja yang masanya lebih kecil, anggap 2 kg, maka gaya yang kita perlukan untuk mendorong meja tersebut sebesar 2 Newton. Hal ini selanjutnya dijelaskan oleh Isaac Newton melalui hukum Newton tentang gerak. Ada 3 hukum Newton tentang gerak yang diperkenalkan oleh Isaac Newton. Yang pertama, hukum ke-1 Newton tentang kelembaman. Selanjutnya, hukum kedua Newton tentang hubungan gaya, massa, dan percepatan. Dan yang terakhir, hukum ketiga Newton tentang aksi reaksi. Hukum ke-1 Newton menyatakan tentang inersia atau kelembaman benda, yaitu kecenderungan benda untuk menolak perubahan terhadap keadaan geraknya. Di sini maksudnya yaitu ketika T sama dengan 0 sekon, benda dalam keadaan diam, berarti kecepatannya 0 meter per sekon. Tetapi ketika waktunya ditambah menjadi 1 sekon, maka benda tetap diam jika tidak ada gaya luar. Begitu halnya ketika benda bergerak dengan kecepatan konstan 2 meter per sekon pada detik ke-0, maka detik selanjutnya, anggap T sama dengan 1 sekon, benda tetap bergerak dengan kecepatan yang sama, yaitu 2 meter per sekon. Persamaan matematis hukum ke-1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Hukum ke-1 Newton berbunyi, setiap benda tetap dalam keadaan diam atau bergerak dengan kelajuan konstan selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda. Contohnya, ketika sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada mobil seperti gaya gesek atau pengereman dan perubahan kecepatan dengan gas, maka mobil akan tetap bergerak dengan kecepatan tersebut. Tetapi ketika terjadi pengereman, maka orang yang berada dalam mobil tersebut akan terdorong ke depan akibat mempertahankan keadaan bergerak seperti sebelumnya. Hukum kedua Newton membicarakan tentang hubungan antara gaya, percepatan, dan massa. Hubungan antara gaya dan percepatan dapat dilihat ketika gaya dapat mengubah kecepatan benda hingga menimbulkan percepatan. Ketika dua buah gaya bekerja pada sebuah benda dengan arah yang sama, maka terjadi penambahan kecepatan dan muncul yang namanya percepatan yang berarti plus. Sementara ketika dua gaya ini dengan arah berlawanan, maka terjadi pengurangan kecepatan dan muncul yang namanya perlambatan dengan tanda negatif. Sementara massa merupakan ukuran kelembaman suatu benda, yaitu tingkat kesukaran benda untuk digerakkan. Di sini hubungan antara gaya dan massa dapat dilihat dengan ilustrasi gambar berikut. Ketika sebuah benda bermassa 100 kg didorong, maka kita membutuhkan gaya yang relatif lebih besar. Tetapi ketika benda dengan massa 5 kg, maka kita memerlukan gaya yang relatif lebih kecil dari yang 100 kg. Hubungan antara gaya, percepatan, dan massa dapat dinyatakan dengan persamaan matematis sigma F sama dengan M kali A, di mana gaya sebanding dengan massa dan percepatan. Di sini F adalah gaya dalam satuan Newton, M adalah massa dalam satuan kilogram, dan A adalah percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat. Hukum kedua Newton berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massanya.
Hukum ketiga Newton menyatakan setiap gaya mekanik selalu muncul berpasangan akibat saling tindak antara dua benda. Contohnya, bila benda dikenai gaya oleh orang, maka orang akan dikenai gaya yang sama oleh benda, tetapi berlawanan arah. Pasangan gaya ini selanjutnya disebut gaya aksi-reaksi. Secara matematis, hukum ketiga Newton dinyatakan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Hukum ketiga Newton berbunyi, jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan besar sama tetapi berlawanan arah. Contoh hukum ketiga Newton yang pertama, ketika kita melompat, kaki memberikan gaya ke lantai dan lantai akan memberikan gaya reaksi yang sama tetapi berlawanan arah yang mendorong kita ke udara atau ke atas. Contoh kedua, ketika peluru pada pistol ditembakkan, maka pistol akan mengerjakan gaya reaksi ke arah berlawanan dari gerak peluru. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini contoh soal yang pertama berkaitan dengan hukum ke-1 Newton. Suatu benda dikerjakan 3 buah gaya seperti gambar ini, jadi ada F1, F2, dan F3. Nah, jika benda dalam keadaan diam, tentukan besar gaya F3. Jadi kita lihat di sini F2-nya arahnya ke kanan, sementara F1 juga ke kanan, jadi F2, F1 ini searah, sementara F3 ini arahnya berlawanan atau ke arah kiri. Jadi, berdasarkan hukum ke-1 Newton, kita mengenal persamaan sigma F sama dengan 0. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat resultan gaya yang bekerja tinggal kita jumlahkan sesuai dengan arah panahnya. Jadi F1 ke kanan positif, F2 ke kanan juga positif, kemudian F3 ke kiri berarti kita anggap negatif, sama dengan 0. F1 nya nilainya 15, sementara F2 nya 20, maka F3 kita pindah ruas dulu ya, sama dengan F3. Jadi nilai F3 nya sama dengan 35 Newton. Seperti ini. Contoh soal nomor 2, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan sebuah benda bermasa 10 kg yang tergantung pada seutas tali. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah besar gaya tegangan tali yang bekerja pada benda. Karena bendanya tergantung dan benda ini memiliki massa, maka pada benda ini muncul yang namanya gaya berat yang arahnya ke bawah. Karena ada gaya berat ke bawah, maka talinya kan otomatis menegang. Karena talinya menegang, ada gaya tegangan tali yang kita tulis dengan lambang T. Dari sini, karena bendanya tetap diam di tempat, tidak bergerak kemana-mana ya, tergantung doang, berarti kita bisa menggunakan persamaan hukum ke-1 Newton, sigma F sama dengan 0. Kita anggap ke bawah itu positif mengikuti gaya gravitasi, W min T sama dengan 0. Gaya berat itu rumusnya massa dikalikan percepatan gravitasi. T-nya kita pindahkan ke ruas karena pertanyaannya adalah gaya tegangan tali. Jadi T-nya harus dipindahkan ke ruas sebelahnya dulu. Kemudian jadinya seperti ini. Jadi T sama dengan M-nya 10 kg, G-nya 10. Berarti nilainya sama dengan 100 Newton untuk gaya tegangan talinya. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 3. Dua buah gaya masing-masing 50 Newton bekerja pada benda 20 kg seperti gambar. Pertanyaannya, resultan gaya yang bekerja dan percepatan. Oke, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa ada gaya F1 ke kanan dan F2 ke atas. Maka kalau misalnya ada dua buah gaya yang tegak lurus seperti ini, kita bisa mencari resultannya. Resultannya ke arah sini ya. Ini F resultan. Nah, jadi kita anggap aja seperti ini. Nah, jadi F resultannya itu kalau tegak lurus berarti F resultan. Kita bisa menggunakan rumus cosinus, tetapi di sini karena tegak lurus, cos 90 itu kan 0. Berarti kita langsung aja menggunakan kalau tegak lurus F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Berarti nilainya sama dengan F1-nya diketahui 50 Newton ya.
50 pangkat 2, sementara F2-nya juga 50 pangkat 2. Berarti jawabannya berapa? 2 kali 50 pangkat 2. Berarti 50 akar 2 Newton. Ini baru gaya, resultan gayanya bagian A. Yang kedua, kita mencari percepatan. Untuk mencari percepatan, kita bisa menggunakan rumus hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Resultan gayanya 50 akar 2, sementara masanya 20 kg. A-nya yang kita cari. Jadi, A atau percepatannya sama dengan 50 akar 2 dibagi 20. Atau sama dengan berapa? 5 per 2 akar 2 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 4. Di sini ada 3 gaya bekerja pada balok bermasa 5 kg yang sedang bergerak. Hitung percepatan balok. Berarti kita menggunakan konsep resultan gaya dan percepatan lagi ya. Berarti di sini hukum kedua Newton lagi. Oke, pertama kita selesaikan dengan menggunakan persamaan hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan. Resultan gayanya kita lihat aja, yang positif ke kanan, yang negatif ke kiri ya. Berarti di sini 10 ditambah 15 dikurang 30 ya, karena 30 ke arah kiri, sama dengan masanya 5 kg, percepatannya yang kita cari. 10 ditambah 15, 25 dikurang 30 ternyata minus 5 ya. Minus 5 sama dengan 5A. Maka A-nya sama dengan minus 5 dibagi 5. Ini dipindahin jadi dibagi. Jadi jawabannya minus 1 meter per sekon kuadrat. Jadi kita katakan ini sebagai perlambatan. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you next video.